malah tidak boleh entry, teman-teman tunggu close-nya candle terakhir ini. Kalau candle terakhir ini berbentuk warna hijau kecil, masih kepalanya doang kecil gini hijau, itu pun nggak boleh entry buy. Kalau mau nge-buy, nunggu koreksi ke bawah 50% dari body candle sebelumnya, baru buy, itu boleh. Tapi nggak boleh langsung buy, kecuali buy-nya bodinya itu di atas 70%, di atasnya ini, di atas body candle ini. Ya. Jadi kalau saya membuat support resisten begini nih misalnya, saya tuh posisi malah nunggu di posisi time frame kecil malahan, karena dia akan jauh lebih kelihatan karena terbentuk dulu di awal. Misalnya kalau misalnya lihat M1, M5 silahkan, nggak apa-apa. Yang penting begitu ini kejadian warna merah, ini hijau, kemudian ini hijaunya kecil, merah, merah, ini pasti akan turun merah dulu. Kalau posisi kita melihat dari H1, ya kita harus lihat close-nya H1, Mbak Yani. Nggak boleh itu, harus nunggu 1 jam lagi. Iya memang benar, memang permainannya memang begitu. Saya pun kalau saya buat saya sendiri pribadi bermain seperti ini, ya, saya tidak akan entry karena ini pasar bukan milik saya. Ini pasar yang berbahaya, artinya buat saya berbahaya. Mungkin buat yang lainnya tidak berbahaya, tapi kalau buat saya berbahaya. Kenapa saya katakan berbahaya? Karena pasar ini lambat. Nah, pasar ini saya katakan pasar ini lambat. Pasar lambat itu jauh lebih berbahaya dibandingkan pasar cepat. Kalau pendapat saya, makanya nanti kita akan melakukan bergiliran untuk melakukan live trading. Masing-masing bisa jadi host. Ya itu bisa harapan saya biar saya tahu ngerti karakteristik permainan teman-teman juga. Ya pertama-tama saya dulu berkali-kali biar teman-teman bisa dan semuanya semuanya harus bisa. Gitu. Yang penting lakukan dulu dengan akun latihan. Kalau nggak apa-apa Pak, malah lebih semangat kalau akun real ya monggo silahkan. Tapi saya mau mengoreksi teknik permainan. Ya, seperti halnya tadi Mbak Eni, Pak harusnya ini bisa breakout kita ke buy di sini ya. Kalau saya kalau saya langsung saya larang. Kenapa? Karena candle ini belum berhenti. Ini pun ketika berhenti hijau masih ada ekornya di atas begini, saya nggak mau entry. Terus ini hijau-hijau saya entry buy, dapatnya paling sedikit saya di sini, kisaran ini. Nah, ini nih, kecil sekali. Ya 200 pip dapat, tapi berbahaya. Tapi ketika dia berkoreksi karena di sini ada resisten. Resisten ini cukup kuat. Resisten ini. Jadi kalau kita buat rencana kerja, kalau setelah digaris-garis di posisi H1, teman-teman boleh lihat dari M5. Jadi ini jangan berasumsi dia breakout dan jangan berasumsi dia reversal. Nah, tapi bisa dimanfaatkan dalam permainan kecil. Apa istilahnya? Risiko kecil. Risiko kecilnya nyari di M15. Kalau kita sell di sini tadi misalnya, kita sell di sini. Ternyata dia bablas buy, dia nutup 5 menitnya di atasnya, kita cut loss berarti. Ini kalau saya. Kalau posisi pasar seperti ini, saya entry buy, walaupun nanti benarnya menurut saya ini adalah keberuntungan. Gitu kan. Kalau saya, makanya dulu saya pernah main sama Mas Arifin, saya selalu ojo ngono main ini. Biarkan ini lepas dulu breakout daripada ini loh, rectangle-nya ini harus bisa lepas. Ya. Rectangle formation-nya ini harus lepas dulu. Ini harus lepas. Kalau ini nggak lepas, jangan entry. Jangan entry buy, jangan entry sell. Katakanlah teman-teman entry sell di sini profit, ya tepuk tangan. Tapi kalau dibuang ke atas, pasti teman-teman juga akan nyesek karena tidak ada kepastian
trend. Ini posisinya masih di posisi sideways. Jadi habis tren terbentuk, kemudian sideways. Kalaupun turun, kemungkinan bisa besok pagi. Kalau ini posisinya sideways terus seperti ini, besok pagi bisa turun atau mungkin Rabunya. Biasanya kan 2 hari setelah tren. Kalau ini terbentuk baik ke atas ya terus lanjut, baik terus. Makanya penentunya malam ini. Saya tidak bisa mengatakan, oh ini pasti turun Pak, belum tentu. Gitu. Karena hari ini harus kita lalui dulu, satu candle 1 jam aja harus kita lalui, tidak boleh kita prediksi. 1 jam itu aja tidak boleh diprediksi. Karena yang bisa diprediksi adalah hanya arah trennya untuk kita sarana entry. Tetapi untuk memastikan entry itu pasti baik, tidak bisa. Nggak akan bisa. Makanya George Soros berpesan itu kita lihat kenyataan lapangannya, press actionnya. Jadi prediksi itu hanya untuk rencana kerjanya. Oh, kalau misalnya lari ke sini, saya harus larinya begini. Misalnya saya entry buy di sini. Misalnya nih, saya entry buy di sini. Nah, misal saya entry buy di sini. Ternyata saya turun, saya mau cut loss di sini, saya sayang, ya kan? Cut loss di sini saya sayang. Cut loss yang benar, SL-nya ada di sini. Tetapi ini saya sudah menyalahi aturan permainan. Kenapa? Ini belum terjadi breakout. Jadi arahnya, trennya belum terbentuk. Benar, ini tren mayornya adalah buyer. Benar, nggak bisa disangka. Ini benar. Ini bakal buy. Tapi kalau tipikal saya ngentri lama-lama sampai berjam-jam, saya kecapean. Mendingan saya nggak entry. Walaupun ini arahnya buy. Ya, oke, kira-kira ada pertanyaan lagi nggak? Mas Arifin mau tanya nggak? Ini kan kemarin itu kan naik kenceng tuh Pak. Nah, Ya, apakah setelah naik kenceng itu memang biasanya pasar sideways seperti ini ya Pak? ya pasti. Karena jadi tren itu dibagi 3. Tren yang pertama itu uptrend, kemudian downtrend, kemudian sideways. Nah, sifat dari tren itu kan up, down, up, down, up, terbang kan? Oke. Nah, ini sama. Ini up, down, up. Ini terbang. Tapi walaupun teman-teman nanti entry buy di sini, ini nunggunya lama. Karena pasarnya ini pasar sideways. Pasarnya naik turun naik turun. Paling-paling teman-teman kalau mau nekat ya ngambilnya dari posisi time frame terkecil. Gitu ya. Time frame-nya diperkecil time frame-nya. Jadi teman-teman kalau mau nekat di time frame terkecil. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena risikonya jauh lebih kecil, tapi jangan melawan arah. Nah, buy-nya itu di sini. Ini buy pertama, buy kedua, gitu ya. Maaf, ini buy kedua, ini buy ketiga, gitu. Ini boleh kalau kita lihat dari A1 begini. Nah, ini. Tetapi kalau saya main dengan saya seperti ini, saya nggak akan entry. Walaupun saya mengatakan posisi trennya buy dan entry buy pun aman, tetapi saya tidak mau entry karena apa? Ini lambat, ya kan? Lambat nunggu naik turun nggak ada kejelasan pasar. Makanya nanti teman-teman saya ajak live trading, kapan saya entry dan kapan saya tidak. Saya ajak seminggu katakanlah 3 kali, ngambil Rabu, Kamis, Jumat misalnya. Setelah teknikalnya semua nggak ada pertanyaan ya. Nah, bahkan 3 hari berturut-turut itu mungkin bisa juga nggak entry kalau ngikutin teknikal saya ya. Karena saya kalau sesuatu nggak pasti saya nggak mau. Makanya saya tadi melogikakan
kok saya bisa entry, kemudian direkam, kemudian diupload. Berarti entry saya kan sekian menit saja kan. Apa mungkin saya entry buy, kemudian profit ini bisa saya rekam? Kan nggak mungkin. Karena pasarnya lambat. Dan pasar lambat saya nggak bisa entry. Saya nggak mau entry, karena nunggu terlalu lama, itu akan berisiko pada psikologi kecapean, akhirnya kita ngawur mainnya. Kesel-kesel, handphone dimatiin, laptop dimatiin, ditinggal pergi, nggak dikasih stop loss, bablas lagi ke bawah. Gitu. Nah, itu. Oke, nah tren ini saya kembali ke tren. Tren ini menarik sekali sebetulnya buat sarana entry. Yang kemarin saya sampaikan pernah di grup, tapi tidak masuk, saya masukkan dalam materi karena apa? Tidak, nanti terlalu kebanyakan entry-nya. Tren kemarin saya mengatakan ada teori A, B, C, D. D itu caranya take profit. Jadi kalau kita lihat dari time frame kecil begini, dari M1 misalnya, ini ada dari M1 teknik A, B, C, D. Ini. Yang penting teman-teman sudah ketahuan trennya ya. Ini ketahuan trennya misalnya. Trennya trend seller misalnya. Nah, ketika ini turun seperti ini, ya, sell. Tapi sellnya harusnya sudah breakout dari yang sell bawah ini harusnya. Ini yang paling ideal. Nah, mainnya di sini. Nah. Ini kan posisi sell di bawah ini ya. Ini sell ini. Nah, ketika dia tren ini sudah terbentuk kelihatan sell seperti ini, seller ini. Seller terbentuk begini. Nah, ini disebutnya nilainya A. Nah, ini A. Ya, ini A. Kemudian ini B. B. Kalau dia ini B-nya masih turun panjang, kita nyari lagi posisinya C. C-nya di sini. C. C. Nah, D ini take profit-nya di sini. D. Ini orang menyebutnya teknik ABCD. Trennya begini nih. Ini berdasarkan tren sebetulnya. Nah, ini. Nah, ini. Take profitnya bagaimana? Ngukurnya dari ini diukur. Ini tingginya ini loh. Ini tinggi ini. Ini sama ini diukur. Ini dijadikan take profit. Ukurannya ini. Atau body ini dari A, B kan turun kan, C naik lagi, D ini ke bawah. Ya. Jadi kalau digambar posisinya A, B, C, D. Jadi turun ke bawah. Jadi ngikutin posisi tren. Ya. Ini ada teknik yang seperti ini, tapi biasanya dipakai di time frame H1. Cuman ini dulu saya pakai pada saat di posisi binomo. Ya. Karena hanya satu kali tren, hanya satu kali trade. Ya, dulu. Nah, ini terus juga bisa terus terjadi. Yang penting sudah ketahuan trennya dulu. Ini udah tren. Buy, ya kan. Setelah buy, dia turun sell. Terus turun buy lagi. Terus naik lagi buy. Ini ABCD-nya sama. Ini posisi A, B, C, D. Nah, jaraknya ini adalah take profit. Ini itu take profitnya. Ini A, B, nah ini jaraknya ini.
Ini di take profitnya, tingginya ini. Nah, begitu ini naik ke atas, berarti take profitnya di kisaran ini. Jadi jumlahnya ini sama ini harus sama. Nah, ini di sini. Ini kalau teman-teman mau main teknik ABCD, cuman biasanya saya gunakan di time frame M1, cuman terlalu capek. Di H1 apa di M15 pun bisa juga, cuman terlalu kelamaan. Mendingan kita main di posisi breakout kalau di time frame kecil, gitu. Ya. Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak? Ini kalau posisi tren ya. Jadi kita memanfaatkan posisi pantulan-pantulan tren itu. Jadi terjadinya tren itu misalnya uptrend, kemudian dia down, kemudian up, kemudian down. Nah, yang ketiga itu pasti terbang. Itu terbang jauh kalau di time frame besar. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak kira-kira? Mbak Yani atau Arifin? Ini kalau nanti candlenya itu ditutup hijau besar begini, berarti bisa ngambil buy ya, Pak? Bisa. Tapi nunggu close dulu ya Mbak Yani ya. Ini tapi kan belum lah. Ini kan 3 menit nih ya Mbak Yani ya. Ya. Oke, ini 3 menit. Biarkan selesai dulu coba. Nanti kita akhiri dengan entry. Kalau dia di posisi resisten begini, ya ini close, berarti Mbak Yani lari di time frame kecil. Ya, time frame kecilnya apa ini nanti terjadinya? Tapi biarkan dia bergerak dulu kira-kira 2 atau 5 menit. Kita lihat gerakannya. Jadi Mbak Yani nggak boleh langsung entry buy gitu, nggak boleh. Harus nunggu koreksi warna merah. Baru Mbak Yani buy. Kita tunggu ya, sebentar. Sebagai akhiran nanti. Jadi kalau kita sudah mulai live trading, kalau nanya ke tipikal saya tidak akan jarang entry. Saya sudah menghitung dari saya ikut challenge, itu saya 1 bulan, itu cuma 8 kali entry ternyata. Jadi selain itu, saya jarang entry. Kalau pasarnya itu nggak berani. Kayak gini, saya tahu trennya buy, pasti buy, tapi saya nggak berani. Kita tunggu. Ini berarti sudah breakout mutlak, Pak Yani. Nah, cara melihat breakout mutlaknya itu tetap di posisi time frame kecil. Begini. Ini kalau kita lihat coretan, kita coret begini, ini ya, ini kan ada kepalanya nih. Nah, ini belum berarti. Tinggal close-nya ini di mana nih? Nah, kita bisa tengok juga di M1. Nah, kalau dia close-nya ini warna merah, Mbak Yani, M1, ya kan? Berarti turun dulu, Mbak Yani. Kita lihat nih, M1 misalnya. Dan kita lihat posisinya. Nah, kita lihat, ini ada ekor di atas. Jangan masuk, tunggu dulu. Tunggu ada kepastian. Kita lari lagi ke time frame atasnya. M5 misalnya. Nah, kita lihat. Ini belum close ya berarti. Oh, belum close. Belum close. Kita lihat dulu. Ini berhati-hati. Jangan hanya melihat H1 begini. H1 baik benar, tapi di sini ketika ini M1 ada koreksi warna merah, ini pasti turun dulu ya. Nah, kita memanfaatkannya bagaimana nanti entry-nya? Nunggu warna merah itu lelah, muncul warna hijau di M1 baru kita buy. Itu aman. Kita lihat nih. Turun dulu kan? Nah, nanti kita lihat. Lihat. Kita dulu lihat dari M1. Pokoknya kita lihat posisi warna merah.
Kalau sudah hijau seperti ini, saya nggak berani masuk malahan. Saya biarin ya, kecuali close M5 saya baru masuk. Nah, sembari teman-teman melihat candle, ya kan, perhatikan posisi cut loss-nya ada di mana. Cut loss dari posisi M5, berarti di posisi sini, di bawahnya ini. Cut loss-nya di sini. Kalau kita main pendek close M5 ini. Kita lihat posisi M5-nya. Jadi kita jangan buru-buru terpancing ketika di sini buy. Ini baik karena biasanya volatilitas itu terjadi 1 sampai 10 menit. Ya, 1 sampai 10 menit. Ingat. Jadi jangan sampai kita kejebak atau di PHP, jangan. Biarin dulu. Sampai habisnya M5 bagaimana terbentuknya. Jadi kita tunggu ya ini. Nggak boleh kita main langsung hajar buy gitu, nggak bisa. Harus kita lihat pergerakannya dari time frame kecil menuju ke besar gitu. Ingat, kalau di M5 itu biasanya terjadi 2 candle. Baru dia berbalik arah kembali ke tren. 2 candle balik ke arah 2 tren. Kita perhatikan dari backtest di berikutnya. Ini merah-merah, ya kan? Kemudian hijau. Lah, setelah hijau ini kita baru buy. Kita lihat. Kalau dulu zaman Mas Arifin main, begitu merah gini, tadi langsung buy. Akhirnya kecil diambil. Jadi nggak berani nahan karena posisinya apa? Belum adanya kejelasan tren di tren H1-nya berjalan sekarang ini. Ini kita merah. Nah, ini kalau kita entry menggunakan teknik tren ya, karena trennya sudah terbentuk tren buyer. Nanti jam 11 ada news yang high impact ya, Pak? Apa Mbak Yani? Apa tadi ya namanya ya? Bentar. Ini sekarang jam berapa sekarang? Jam 10. Jam 11. Ya, jam 11 apa? Beritanya apa? Jenisnya? Warnanya merah? FOMC. FOMC. Bukan Iya. pidato. FOMC member Bullard Speak. Lihat di FOMC member Mbak Yani. Iya, member Bullard Speak. Nah, ini gede juga ini. Jam 11 ya. Iya, jam 11 high impact juga, merah dia. Cuman nggak ada ininya, Pak, nggak ada indikatornya, indikator terukurnya nggak ada angka, Pak. Dia memang ini FOMC member yang speak ini sifatnya hanya pengumuman, Mbak Yani. Ya, Iya. sifatnya pengumuman, tapi dia juga kalau kita lihat itu posisinya bukan FOMC member, FFR belum, bukan. Federal Fund Rate, bukan. Di situ bacanya. Bukan. Ini Fed bulat speech, Pak. Oh, berarti cuman Bullard Speak. apa? Pernyataan ya. Ya, pernyataan aja dari bulat. Survei yang dilakukan terhadap para manajer keuangan. Oh, tapi ini impact-nya gede juga Pak ya ini sampai. Iya, dia warna merah, Pak. Ya, sampai 500. Ini kita lihat posisinya. Ini kan posisi M5, nggak apa-apa ini cara entry-nya. Nah, ini kan sudah ada merah nih Mbak Yani indikatornya, indikasinya ini. Ini merah
merah tapi ekor ya. Nah, ini berarti kita mundur sedikit nih. Nah, kita tunggu close-nya M5 yang ini. Jadi memang kita bermainnya memang hati-hati. Begini cara bermainnya. Ngambil sel pun nggak berani ya Pak? Nggak berani, jangan. Mendingan kita main tren itu jauh lebih aman. Kalau kecantol berani nahan. Berani ngambil sel dengan catatan pasar itu flash cepat. Gitu. Jadi ini yang jauh lebih berhati-hati. Makanya kalau dulu saya ngajarin naik turun hajar, gitu. Tapi sekarang step by step harus kita baca supaya kita lebih teliti nantinya, lebih jadi lah. Nah, kita mulai belajar tentang pembacaan indikasi pola candle. Misalnya ini seandainya ini ditutup merah, ya, apa yang harus kita lakukan? Kalau merah misalnya di M5, apa yang harus dilakukan? Kan pasti akan terjadi warna merah lagi kan ya? Ya kan? Walaupun merahnya itu nanti pendek. Kalau ini merahnya kecil, dia turun sebentar baru naik lagi ke atas. Nanti kita lihat. Nah, kalau ini ditutup warna hijau, ya karena hijaunya tidak breakout ke atas begini, ya tidak di breakout di sini, saya nggak berani buy. Jadi saya sangat hati-hati. Tapi kalau dia ini turun warna merah lebih kecil daripada merah sebelumnya, saya akan berani buy malahan. Buy-nya nanti setelah nyampe di 1864. Saya buy. Nah, ini kan pasarnya kan goyang-goyang nih. Ya. Karena mau ada berita ya. Tapi warnanya merah kalau di sini sih dari catatan saya itu bisa sampai 2000-an pip larinya. Coba nanti kita lihat. Atau mau di live nanti jam 11. Halo? Mau Pak. Ya udah, nanti kita live ya. Nggak apa-apa. Semangat. Nggak apa-apa. Semangat dari Memang biar tahu nanti cara mainnya yang ofensif bagaimana, defensif bagaimana. Ini kan masih jam 10 nih. Nah, mendingan ini kita tutup lagi. Nanti saya tak istirahat dulu sekitar 30 menit atau 35 menit. Kita masuk kelas lagi nanti ya. Nggak apa ya. Oke, Pak. Ya wes, sudah kita tutup biar istirahat dulu. Ngopi-ngopi dulu. Oke, Pak. Ya, makasih ya. Iya, Pak. Nanti kita masuk lagi.